Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hana Ake, Ya. temannya Farah. Ya. Di sini Hana ada maksud pengen ngewawancara Ake buat pengen tahu gitu seputar TPS yang ada di sini. Iya. Ya, tapi sebelum ke pertanyaannya gitu, Hana pengen tanya dulu ke Ake, nama Ake siapa? Oh, nama saya Sumartono. Ya, jadi sebagai ketua pengelola TPS Tanpa Baros. Oh iya, pengelola ya. Nah, Ake pengen tahu nih kalau TPS ini tuh didiriinnya kapan gitu? TPS ini didirikannya tahun 2008. Wah, udah lama juga ya, Ake? Berapa ya? 15 tahun ya. Iya bener. Wah, masih TK gitu. Ya Allah. Terus biasanya sampah yang dari sini tuh dari mana aja, Kak? Dulu waktu pertama kali dibuka tahun 2008 cuma menangani 2 RW. Oh. RW 16 dan 17 ya. Ini jadi pengambilan itu dari masyarakat kan ada yang ngambilnya. Iya. Ngambil di sini, jadi di RW itu masing-masing punya armada sendiri. Oh, iya. Jadi ya, kita hanya mengelola aja di sini, hanya menerima sampah. Nah, terus seterusnya sebagai pengembangan terusnya ada saran dari kepala dinas. Dulu kan dinas kebersihan namanya. Iya. Kalau sekarang kan dinas lingkungan ya. Itu disarankan ke kata beliau untuk mengembangkan TPS ini. Jadi mengembangkan sayapnya untuk menerima sampah-sampah dari RW lain. Iya, jadi banyak. Ya, banyak sampai akhir tahun 2016 itu sudah 9 RW yang masuk. Wah, Sampai sekarang. sampai sekarang 9. Banyak ya, 9 RW itu kan masing-masing RW kurang lebih ada 100.000 kakak. Iya. Ya, kurang lebih ada 1.200 kan, 1.200 kakak ya. Jadi di sini itu paling besar. Wah. Yang pasti paling besar di kota Sukabumi. Ya, yang lainnya sih paling cuma 2 RT ya. Misalnya kalau RW juga kurang 2 atau 3 RW gitu ya. Ini cuma 9 RW semuanya. Jadi sebetulnya Kelurahan Baros ini ada 18 RW ya. Jadi cuma masuk ke sini yang dari Kelurahan Baros yang dari Perum ini cuma ada 7 RW ya, 7 RW. Jadi Perum Baros ini kan ada 7 dari RW 11 sampai 17 ya. 7. Kemudian dari RW lain di luar, misalnya dari Nanggela di sana, kemudian di Gombong ya, nanti masuk sini semua gitu ya. Nah, jadi di sini ini sebetulnya pengelolanya karyawannya tidak digaji sama pemerintah. Oh, tidak. Jadi ini jadi mandiri, berdiri sendiri. Nah, itu mungkin buat tanya dari mana dapat hasilnya, Iya, kok mau gitu ya. Iya, Nah, benar. gitu. Makanya kesulitan untuk mencari tenaga yang peduli sama kita. Ini mungkin ada yang mau. Nah, untuk ininya, untuk imbalannya itu dari mana? Yaitu dari hasil pengolahan sampah ini. Ya, jadi sampah ini dibagi menjadi 2 bagian besar, sampah organik sama anorganik ya. Nah, sampah organik yaitu terdiri dari daun-daunan ya, sisa-sisa itu makanan itu. Nah, itu ditampung, dibikin kompos. Ya, kompos nanti dilihat ya komposnya di mana. Kemudian yang anorganik itu dipilah lagi. Anorganik seperti misalnya kertas, botol plastik itu bisa lagi. Nah, hasil pemilahan ini kemudian dijual. Nah, semua pemilahan dari yang anorganik itu tidak semuanya laku dijual. Ada sebagian yang tidak laku ya, seperti bungkus kopi ya, terus bungkus itu sabun, kemudian bekas Indomie. Nah, itu kan nggak laku. Nah, itu dikumpulkan juga, kemudian didaur ulang jadi apa? Jadi misalnya kerajinan misalnya untuk hal-hal yang berguna bagi masyarakat.
apa dan bisa dijual kembali. Jadi tas gitu ya, Ya, kayak jadi tas, jadi karpet. stiker, jadi karpet, terus bunga berdiri. Iya. Iya bener ini juga. Ya, terus pas ini kan kita dari botol. Iya. Ini dari apa? Kaset. Kaset. Ya, gitu. Ininya dari bisa kertas koran. Iya benar. Iya. Bermanfaat juga ya. Bermanfaat juga ya gitu, baru ada nilai tambahan di situ. Kemudian ya kalau ada yang minat ya dijual. Iya benar. Nah hasilnya itu untuk kesejahteraan mereka. Gitu. Jadi dari pemerintahnya itu benar-benar gak ada gitu? Nggak ada, pemerintah cuma sarana aja, bangunan, kemudian mesin-mesin pencacah, kemudian gerobak, terus motor ini ya itu aja. Jadi uangnya nggak ada pemerintah mah. Cuman ngasih fasilitas doang gitu. Fasilitas saja. Kita mengusahakan sendiri untuk berarti untuk makannya gitu. Itu kan mungkin sana ini lebih ini bisa dilihat di dalam di sana. Galeri mungkin juga ada galerinya. Cuma ini galerinya itu kan kalau dulu sih lengkap. Iya. Segala macam itu cuma karena ada biasanya suka ada tamu dari pemerintah gitu. So kesini datang. Coba dikasih untuk souvenir dia akhirnya Habis. habis itu. Hilang. Tapi ada sebagian nih itu di sini bisa Iya, dilihat gitu. lihat tuh caranya gimana, kemudian pengolahan Yes. gitu. Ya sebenarnya garis besarnya begitulah. Kira-kira oke. Kalau yang sekarang itu tenaga kerjanya ada berapa orang? Tenaga kerja untuk pembinaan itu ada 2 orang. 2 orang. Dan untuk ini apa? Pengiriman atau pengambilan sampahnya ada masing-masing armada dari RW masing-masing. Oh. Ya, yang itu sih digaji sama RW. Sama RW-nya ke sini gitu ya. Ya, kita hanya nerima sampahnya aja. Dan yang di dalam sini ya itu dari hasil. Wah. Terus Ake kalau misalkan apa ya? Biasanya nih kan kalau misalkan sampah yang paling banyak itu pas kapan gitu, pas warganya lagi apa gitu. Itu sampah di sini apa fluktuasi ya, karena banyak kan. Biasanya kalau lagi ini apa habis lebaran ya, nah itu kemudian hari peringatannya ini ya yang hari-hari yang besar itu biasanya cukup banyak. Normal yang habis lebaran itu banyak kali itu kan. Bener. Contoh ini kalau hari biasa sih ya standar biasanya. Ini untuk 9 RW kurang lebih ya masuk ini sekitar 3-4 ton untuk kasarnya untuk satu truk besar. Ya kan satu gerobak ya. Iya. Satu gerobak motor sampah yang kecil ya. Ini kali 9 ada berapa itu? Iya benar. Ya. Masya Allah. Nah itu dipilah-pilah di sini. Akhirnya jadi yang tinggal 60%-nya. 60% baru dibuang ke di TPA itu kan Cikundul. Oh iya di sana. Itu tiap hari itu. Di sana juga diolah lagi gitu. Karena diolah lagi gitu ya. Akhirnya bukan diolah dipilah seperti di sini, jadi ditumpuk di ini apa? Di namanya landfill. Itu juga di sana udah berkurang tuh udah apa? Lahannya udah mungkin setahun lagi penuh di sana, bingung itu. Harus cari lahan lagi. Lahan lagi ada kebingungan di sana itu. Makanya pemerintah mengusahakan di sini ya harus misalnya sampah sekecil mungkin sampai ke sana. Ya susah tuh. Iya benar. Susah kan? Kita aja yang kebingungan di sini gimana caranya gitu. Gak mungkin kalau sampah itu dibuang sampai nol. Iya nggak mungkin. Pasti ada aja. Iya. Apalagi warganya nambah gitu kan. Apalagi warganya nambah, kemudian cara pengolahannya juga masih begitu-begitu aja, tetap. Gak ada kemajuan gitu. Ya. Udah diusulkan untuk memperbanyak sampah yang tidak dibuang untuk plastik styrofoam segala macam itu, tapi ya nggak ada tanggapan. Bisa kan? Terus styrofoam, plastik, kantong kresek gitu kan dijadikan bahan bakar kita. Cuman belum ada pengolahan dari atasnya gitu. Pemerintah udah sih di ini kan dari saya sendiri udah proposal juga segala macam ngajuin ke sana. Tapi hasilnya ada pernah waktu kemarin apa waktu habis sebelum ini
dia itu benar, antusias bener kan untuk mengelola sampah ini. Ya itu kan begitu, ya bikin proposal katanya, berbikin ya, berlihat kan dia. Oh bagus katanya, nanti mungkin akan diambil beberapa aja ini. Nah udah itu udah mau diproses, minggu kemudian ada pergantian kepala pabrik, iya kan? Udah pergi, ada yang baru ya. Ya susah lagi bener. Lagi sekarang apa namanya itu sifat-sifatnya atau tujuannya itu lain dengan yang pertama gitu kan. Sekarang seperti yang acuh jadi susah lagi itu dalam dari dulu juga dari tahun 2009 2010 apa mengajukan begitu tiap-tiap pengajuan itu diganti akhirnya mentah terus sampai sekarang nggak ada Astagfirullah, susah banget. iya ya udah lah gimana gitu begini sih kalau ada di fund nggak banyak cuma 15 juta nggak banyak kan iya paling kalau misalnya kita beli jadi gitu ya itu pernah dulu kan 90 juta ini kan cuma 15 juta itunya juga penelitian itu hasilnya sudah dulu udah ada hasilnya untuk dari BBM dari premium ya solar terus alkohol malah enggak ini udah dibikin udah gitu tapi ya gitu lah pemerintahnya ini kurang ini gitu. Aduh terus kalau sampah yang kayak kan pasti ada yang berbahaya gitu loh kayak kaca yang kayak gitu juga diolah di sini. Yang kaca juga kalau misalnya yang bisa diolah jadi daur ulang di sini juga. Jadi kaca itu yang bisa dipotong-potong ya, potong kemudian hasil potongannya itu dimasukin ke bungkus ya baru ke sana. Di orang bisa sampai dari kaca, kemudian dari kertas, dari plastik, diolah juga di sini. Itu. Cuma di sini kalau dulu sih memang waktu tahun 2010 lah, 2010 ibu-ibu di sini banyak yang antusias apa ingin gitu ya di kelompok mungkin kelompok masing-masing untuk membuat misalnya apa bunga atau ya tata segala macam tapi lama-lama mereka pada pindah ganti yang baru baru yang malah yang muda-muda sekarang pada nggak mau padahal sayang ya lumayan iya gitu ya udahlah iya terus kalau sekarang kan pandemi ada perubahan gak kayak apa sih kapasitas sampah dari pas kita sebelum pandemi sama sekarang gitu? Kalau sampah masih tetap sama aja gitu ya? Nggak ada perubahan kalau sampah itu. Masalah kalau sampah itu kan dari rumah tangga kan. Nah rumah tangga itu minimal atau rata-rata 1,5 kilo itu. Ya. Jadi walaupun ada pandemi atau tidak membuat sampah tetap segitu sama aja ada malah ada lebih ada kurang gitu ya jadi sampai ini nggak ada wah sama kalau ada gak pernah ada gitu gak yang kayak sampah dari kayak suntikan kayak gitu ada gak? Di sini jarang karena emang sampahnya tuh diambilnya dari warga gitu ya dari rumah-rumah doang. Kalau yang tempatnya kan ada dari rumah sakit itu ada sini nggak ada paling ada juga speed itu dari ini apa yang bekas-bekas apa printer yang itu paling juga kalau untuk foto-foto gak susah juga ini iya itu paling kalau yang kayak kesehatan kayak suntikan kayak gitu mah dari rumah sakitnya dulu kali ya diolahnya baru dikasih gitu pasti secara langsung mungkin ya nggak di ke TPA-in dulu gitu enggak itu biasanya dikumpulkan mereka sendiri kemudian langsung diambil sama ada khusus ada tim khususnya untuk B3 itu bahan berbahaya itu jarang ditemuin berarti di sini mah jarang alhamdulillah kalau sekarang ada yang parah gitu iya kadang-kadang kalau di tempat yang dekat rumah sakit itu kan ada banyak buangan yang banyak batu-bata itu nah itu kan bahaya kadang juga dikumpulin sama yang iseng kumpulin sini jualan pantesan suka banyak yang itu nih palsu kayak gitu
aduh ada aja caranya. Ada orang yang apa mana ya kesempatan dulu ada Iya kesempatan benar. ya makanya karena begini kan nyari uang kan sulit kan Iya. gitu Ya udahlah. Segala cara gitu nih. ya cara-cara Ya, sulit. cari uang Bener-bener. Terus aku kalau misalkan sampah dari warganya tuh, si warganya tuh suka mencampur atau kayak dipisah-pisah gitu biasanya. dulu pernah dari warga campur dipisah dulu kalau itu dikasih keresek semua macam ya Iya. misalnya untuk organik botol untuk apa bibit B3 gitu. Ya seminggu 2 minggu betul gitu tapi lama-lama ya kecampur lagi campur lagi gitu ya udah di sini aja di Bener. Iya. dibilangnya di sini aja jadi dari warga tuh campur gitu baru di sini dibilang Padahal kalau misalkan udah dipisahin dari warganya bisa memudahkan di sini ya yang kayak memudahkan betul jadi lancar gitu, juga cepet lagi kan. betul. Sayang ya. Susah kayak jadi memang untuk gimana ya untuk masukin ke warga tuh yang sulit Iya benar. Karena udah kebiasaan dari dulunya juga kayak gitu. sebetulnya sih simpel sebetulnya ya dari warga untuk peduli sampah atau menanggulangi sampah untuk anak-anak itu kan itu tergantung orang tuanya kan Benar. ya, kalau orang tuanya mendidik bahwa si sampah itu ada dibuang ke tempat sampah pasti Iya. Cuman sayang ya. ya sayangnya orang tuanya juga sama coba aja rokok buang Buang, iya. minum ini buang itu kalau dari orang tuanya di situ bisa jadi bersih Kalau itu kan di sini mah petugasnya nggak dibayar dari pemerintah kan. Terus kan ini sampah-sampahnya dari RW. Nah kalau di Hana gitu ya kayak kan harus ada iuran kan. Nah itu kalau iuran dari warga itu dikeselin juga gitu. iuran dari warga ini dikelola sama RT atau RW-nya yaitu mereka untuk menggaji yang narik Yang narik doang. narik doang untuk harusnya gitu kan. ya dulu memang waktu sebelum kami sekarang itu tadi dulu memang waktu pertama kali dibuka waktu masih 2 RW gitu ya semua iuran masih ke sini tapi dari 2008 sampai 2010 ya nah 2010 di sini ada masalah lah di sini ya jadi seorang yang gimana atau iri atau gimana jadi dia ingin mau ambil alih Dapat. ya silakan aja Ya ambil udah. ya ambil ya silakan ini dia kan nggak bisa ngelolanya Iya. hancur gitu bang Benar. gitu ya akhirnya dari provinsi kan provinsinya di sini ke provinsi ke begitu akhirnya kan datang di sini sini kan apa itu nanya kenapa begini ceritain aja disawarkan lagi mau diteruskan apa enggak misalkan ini mau diteruskan ya udah kalau mau diteruskan pemilihan lagi sebetulnya orang-orang warga itu ya gitu Percaya ya. sampai sekarang gitu ya tuan terusnya kan bingung ya. Iya. Nggak mungkin kan di sini terus Iya. ya kan masa sampai tua ini terus harus mengganti ya ada peremajaan kan Iya, tapi benar. nggak ada susah Susah banget sih. ada yang sanggup Gak ada yang peduli lagi gitu. supaya ada sih yang itu bang SDM-nya Iya benar. kan juga begini kan bukan hanya mengumpulkan memilah enggak ada laporannya juga ke dinas laporannya berapa yang masuk berapa yang terima ada Tertulis. iya nih seperti ini tuh. Wah. Nah, sampai yang masuk nih Ini tuh yang ininya kayak yang apa sih? yang kotor nih yang masuk dari warga Yang masih belum diolah. belum diolah dikirim berapa itu 3 ton kan Iya, 3,5 ya Banyak banget. banyak kan oh iya mau bilang ini yang organiknya sekian itu sekian kemudian anorganiknya sekian nah sisanya ini baru diangkut ke sana Sana. gitu Banyak
banyak banget ya. Ini udah hampir mau, ini lebih lama ke jumlahnya. Ya, ini kan untuk Ini per bulan ya? per bulan ini. Jadi ini itu per hari ini. Masya Allah. Ini per bulan. Sebulan segini yang masuk kan Berarti 17 ini. kalau misalkan hari-hari besar lebih dari ini dong, 3 Kadang-kadang ton. lebih, kadang-kadang sampai 4 ton itu ada. Masya Allah. Lebaran itu waktu itu lebaran. Begitu kan nggak bisa libur lebaran. Iya kak, gimana Bisa. dong? Jadi misalnya hari lebaran ini ya. Jadi biasanya ngambil sampah itu jam 6 sampai jam 9 jam 10. Dan ini setelah upacara ini baru. Iya. Terus kita turami drama dari baru siang baru kerja lagi. Udah lagi, Insya Allah gak ada liburnya berarti kayak. Nggak ada, gitu. Sampah nggak ada. Libur sekali aja udah komplain. Iya, Sampah sama kok gak diangkut kayak gitu kan. komplain makanya nggak ada. Tapi ya masyarakat kadang-kadang nggak peduli juga kan. Ya, ini limbah B3. Terus Ake nih terakhir gitu ya, si kepanjangan takut lama. Kalau Ake nih harapannya ke depannya itu kayak gimana gitu, sampah-sampah ini teh. Terus kayak pengennya tuh masyarakatnya kayak gini gitu. Harapan dari Ake ke depannya kayak Ya gimana? harapannya sih masyarakat tuh harus peduli lah sama sampah itu. Yang sebaiknya memang dipilah dari rumah, sebaiknya itu harapannya. Tapi apakah bisa atau enggak? Dan diharapkan bahwa sedikit mungkin sampah yang dibuang. Memang banyak sih dari instansi-instansi ya atau dari akademi kemarin ini datang juga dari ITB datang ke sini ya untuk meninjau ini gimana sampai begini. Tapi ini diusahakan untuk lebih sedikit dari ini yang dibuang katanya. Nanti akan diteliti katanya akan dibuat mesin atau mesin kayak apa gitu. Amin, semoga cepet aja. Enggak, ya, Bener. ini sudah cukup katanya di sini tempatnya enggak cukup untuk membuat itu. Dan ini kita menunggu. Kayak dari pemerintah gimana nih pengennya? Ya, ini gimana pemerintah pengen sampahnya hilang itu ya harus gimana? Ya harus kasih itu fasilitas gitu kan. Ya harus kasih fasilitas, kita juga harus ada insentif kan harusnya gitu. Jadi orang semangat, kita juga semangat gitu. Kalau misalnya hari-hari kan ini harus begini harus begitu harus tapi cuma ngomong doang. Buat apa ya kayak. Jadi harus ada kerjasama antara pemerintah sama masyarakat juga ya kayak Iya. biar kedepannya tuh sampahnya makin berkurang gitu. Kurang tuh kurang. Tapi kenyataannya tambah sini tambah banyak tambah. Walaupun udah banyak program di pemerintah tapi kagak ada perubahan. Bismillah aja ya kayak semoga kedepannya. Iya, semoga ini amin. Semoga semakin sedikit deh sama awalnya plastik ya kayak. Iya. Plastik soalnya susah ya kayak gitunya. Jadi murahnya kan sampai 100 tahun. Iya Plastik lembaran atau plastik botol. Di sekarang kan katanya di tanah juga udah Hmm. kalau di garuk juga udah sampah mulu. sampah doang. Plastik mulu. Terus kalau aku tahu gak gitu kalau yang akhir yang di sono itu sampahnya tuh dikubur atau di mana? Jadi sampah tuh yang terima dari sini ya atau dari tempat lain gitu kumpulkan kemudian di bulldozer gitu ya diratakan habis rata gitu ditimbun sama tanah timbun sama tanah gitu tanah udah tanah atasnya sampah lagi gitu tuh sampai tinggi. Sebab kalau tidak digitukan nanti sampah itu kan panas kan menimbulkan gas metan. Iya. Jadi bisa bahaya. Jadi kalau udah di landfill itu kan udah di tempat matang. Kalau dibakar kadang Dibakar sekarang nggak boleh dibakar. kayak udara Polusi nambah udara. bahaya. Tapi kalau sampah itu kan tidak bersih semua kan ada Iya. yang penyakitnya nanti terbawa. Iya, kehirup berarti kayak corona. Iya itu. Ya Allah. Tidak kayak ada apa gitu pesan buat aku atau yang lain Ya kita mahasiswa gitu harus apa gitu. pesannya sih begini aja jadi untuk generasi ke depan ya janganlah memelihara
Jadi biar harus punya inisiatif juga gitu. Ya, inisiatif, peduli lah. Walaupun pedulinya cuma kecil. Allahu Akbar, Allahu Akbar.